Nah ini kan saya tidak pernah punya yang karakter ini, tapi beda warna. Akhirnya setiap kali saya beli lagi. Ya, waktu saya jajan, oh dia ini efektif dalam menggunakan motif. Ya, motifnya mungkin selama 1 tahun kayak begini, tapi komposisinya lumayan terisi. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam memberdayakan pelaku UMKM. Melalui pemanfaatan kreativitas, inovasi dan kekayaan budaya lokal, sektor ini mampu menciptakan nilai tambah tinggi dan membuka lapangan kerja baru secara berkelanjutan. Di tengah tantangan global, ekonomi kreatif menjadi alternatif strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi daerah. Menyadari pentingnya peran tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menekankan pentingnya inovasi dan pendekatan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif lokal, khususnya pada pelaku UMKM kain perca dan rajut di Semarang dan sekitarnya. Dalam kegiatan dialog dan pembinaan di Rumah Pohan Semarang, Selasa 17 Juni 2025, Samuel bertemu langsung dengan pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas Ken Runtah dan komunitas Aura Rajut. Ia menggarisbawahi bahwa ekosistem ekonomi kreatif di sektor tekstil daur ulang dan rajut membutuhkan transformasi, baik dari segi produksi maupun strategi pasar. Samuel mengatakan, seringkalinya karya seseorang dibuat hanya berdasarkan selera pribadi, melainkan harus berpijak pada riset pasar dan gaya hidup konsumen. Produk kreatif bukan hanya soal estetika, tapi juga relevansi dengan kebutuhan pasar. Potensi kawasan ini sangat besar, terlebih Semarang dan wilayah sekitarnya memiliki industri garmen yang melimpah, yang dapat menjadi sumber bahan baku utama bagi pelaku UMKM kain perca. Namun menurut Samuel, tantangannya terletak pada kurangnya inovasi desain dan segmentasi pasar yang belum maksimal. Ia mencatat bahwa pasar produk UMKM lokal belum menjangkau 10% dari populasi kota Semarang yang mencapai 1,7 juta jiwa. Selain itu, target pasar masih terlalu sempit dengan dominasi produk untuk perempuan, sementara potensi pasar laki-laki dan anak-anak belum tergarap secara optimal. Inovasi dalam ekonomi kreatif tidak harus mahal atau radikal. Cukup dengan eksplorasi warna, bentuk, dan motif baru, pelaku UMKM bisa menciptakan diferensiasi produk. Sehingga setiap jenjang tiap 3 bulan memiliki desain yang baru yang lebih segar. Samuel juga mendorong penguatan jejaring komunitas berbasis tema atau produk, seperti komunitas fashion anak, rajutan pria hingga dekorasi rumah, sebagai bentuk diversifikasi dalam ekosistem ekonomi kreatif. Semakin banyak komunitas yang terarah dan tematik, maka rantai nilai ekonomi akan semakin kuat. Itu merupakan bagian dari penguatan ekosistem kreatif. Di Jawa Tengah satu ini kan banyak sekali garmen-garmen, ya banyak garmen yang mereka menyisakan percak-percak. Nah percak ini kemudian direspon oleh teman-teman dari Ken Runtah ini menjadi berbagai produk, ya itu sudah sangat positif. Tapi apakah kemudian produknya semuanya baik? Tentunya tidak. Ya karena itu saya mengadakan pertemuan ini karena untuk memberikan inovasi bagi mereka, juga untuk halnya rajut. Nah memang UMKM kita secara mendasar itu tidak pernah pegang data. Ya kita selalu bergerak hanya berdasarkan suka sih gue ngelakuin, ya. Tapi pasarnya siapa, pasarnya seberapa besar, umumnya nggak dipikirin. Nah tadi dapat masukan dari teman-teman di Semarang, ini baru kota Semarang loh, udah 1,7 juta penduduknya. Ya, itu memang laki, perempuan, remaja, anak-anak. Kita cuma ambil tadi 10%-nya 170.000, nggak mungkin. 10%-nya lagi 17.000, nggak mungkin. 10%-nya lagi cuma 1.700. Itu pun mereka ternyata tidak fokus di situ. Nah, itu satu kelemahan data. Yang kedua, produksi mereka itu range-nya tipis sekali. Jadi hanya untuk perempuan mayoritas, ya. Yang laki itu mungkin nggak sampai 15%. Nah kemudian runtah, kain sisa maupun rajut ini sebetulnya tidak hanya untuk baju, dia juga bisa untuk kebutuhan rumah tangga, macam-macam, ya untuk bantal, untuk rodan, untuk taplak, untuk angkat panci banyak. Tapi mereka belum produksi. Ya, kenapa? Selalu alasan baju laku sih. Tapi kalau 50 orang bikin baju, kan akhirnya sibuk lagi dengan pasarnya Pak, kita nggak ada.
Padahal celah-celah pasar itu banyak sekali. Nah akhirnya kalau mereka bilang langganan suka karena kita nggak pernah menawarkan hal yang lain. Kan gitu ya. Jadi berkutat aja di sebetulnya untuk inovasi yang paling mudah itu adalah lihat gaya hidup calon pasar kita. Ya, ini kan kalau tadi saya ngobrol-ngobrol, semuanya masih karena saya suka, si pelakunya suka bikin itu, bukan kebutuhan dari pasar yang mau dituju. Nah, kalau mau inovasi, indikasinya gampang sekali. Kalau 3 bulan awal saya udah bikin seperti ini, 3 bulan berikutnya lo jangan bikin begini lagi dong. Kalau 3 bulan awal ini cuma begini, 3 bulan berikutnya bikin dong. Dalam warna dia bisa dikombinasi, dalam bentuknya dia bisa berubah. Apakah lebih kecil, apakah dia jadi memanjang, kan gitu ya. Dalam motifnya yang 3 bulan sekarang garis-garis, kemudian yang berikutnya ada polosnya dan garisnya. Nah itu yang namanya kita explore. Ya, belum lagi dari rajut tuh ada hiasan-hiasan kecil yang bisa dihasilkan. Jadi yang bulan berikutnya lagi ada tambahan atribut itu inovasi. Jadi inovasi kita nggak perlu bikin sesuatu yang ekstravagansa yang orang ngelihatnya aja udah nggak ngerti, akhirnya nggak laku. Dari kualitas 50-50 kalau dari kualitas. Tapi kalau dari kemampuan itu di atas 70%. Nah kemampuan sama kualitas ini 2 hal berbeda. Saya mampu bikin, tapi saya tidak menggunakan kehalusan rasa saya. Jadi saya pikir saya bikin apa aja, toh orang beli, nggak bisa. Kalau kita makin banyak jual hal yang sama, orang akhirnya lari pada kualitas. Nah dengan makin banyaknya komunitas, nanti akhirnya akan terbentuk komunitas yang bikin perlengkapan rumah tangga, komunitas yang bikin pakaian anak, komunitas yang bikin koleksi laki, komunitas yang bikin gitu, akan terbentuk. Tapi kalau sekarang kita mungkin karena bangsa kita ini dikaruniai talenta, kreativitas yang begitu tinggi ya. Begitu kita dapat kesempatan, semua ide mau dituangkan di satu hal. Jadi kalau lihat baju percak atau beberapa baju yang dipakai, ada ini, ada itu, yang akhirnya dia sendiri bingung. Ya, karena kita terlalu kreatif, tapi tidak mengerti cara mengeremnya. Nah, kalau istilahnya dari orang Maluku, you know when to start, you don't know when to stop. Ya, tahu mulainya, nggak tahu kapan harus berhenti. Jadi over kreatif. Ya, dan yang juga sangat lemah di kedua komunitas ini adalah warna. Ya, padahal kebudayaan kita dan kesenian kita penuh warna yang bisa kita contoh. Sementara itu, Ketua Komunitas Aura Rajut, Tri Astuti mengaku banyak mendapatkan wawasan baru dari pembinaan ini. Selama ini, ia mengakui bahwa permainan warna dalam produk rajutan belum tergarap maksimal. Ia menyadari bahwa warna merupakan strategi pemasaran, bukan sekadar estetika. Pembinaan ini membuka cara pandangnya tentang bagaimana ekonomi kreatif bekerja. Saat ini, Komunitas Aura Rajut memiliki anggota lintas daerah, termasuk dari Magelang dan Kendal, dengan beragam produk rajutan seperti topi, outer, hingga sepatu. Jadi dengan adanya undangan ini beruntung sekali dan bersyukur kita menambah ilmu, menambah wawasan, terutama soal pewarnaan rajut. Jadi memang di sini kita kurang sekali dengan wawasan permainan warna. Dan dengan adanya pembinaan dari Bapak Samuel, kita tahu bahwa warna itu sangat penting sekali untuk pemasaran rajut kita. Gitu. Kalau ditanya sejak kapan, karena hobi ya sudah lama. Tetapi pada tahun 2014 saya sudah mulai ikut pameran, mengikuti pameran-pameran ke nasional, sampai produk saya sudah ke mancanegara. Kendala kami itu pemasaran. Tetapi selama ini kita dibantu oleh dinas, walaupun kita pameran berbayar juga. Aku nyempil dikit. Ini ibu ini yang tadi saya bilang kombinasi warnanya paling bagus dan koleksinya paling terkontrol. Dengan terus mendorong kolaborasi antar komunitas, peningkatan literasi pasar, dan inovasi produk yang berbasis budaya serta kebutuhan konsumen, sektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah, termasuk UMKM rajut dan kain perca berpeluang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah.
Transformasi UMKM menuju pelaku industri kreatif yang adaptif dan inovatif adalah kunci masa depan ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing global. Aku bikin ini, sekarang ini nuansa merah, berikutnya bisa bikin nuansa lain, berikutnya bikin nuansa lain. Jadi jangan diubah. Ya, hal yang sama pasti juga diraju.